Amin, saudara. Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Kita berjumpa lagi pada hari ini di Minggu pagi tanpa terasa. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa kita sudah memasuki minggu ke-21 ya, dengan ibadah online. 21 minggu kita beribadah online dan saya berdoa berharap saudara-saudara semua dalam kondisi baik-baik semua, diberkati Tuhan dalam penjagaan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya mau membagikan satu firman dengan judul mungkin saudara sudah bisa melihat grow to maturity ya, bertumbuh menuju kedewasaan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Tanpa terasa ya Tuhan, sudah 21 minggu kami melakukan ibadah online dan kami mau memakai kesempatan pada hari ini untuk mengucap syukur untuk semua kasih setiamu, untuk semua kebaikanmu dalam hidup kami. Kami tidak mau take it for granted Tuhan untuk semua hal yang kami alami. Kami tahu bahwa ini bukan masa-masa yang baik. Kami tahu bahwa ini bukan waktu-waktu yang baik. Ada banyak alasan untuk kami bisa mengeluh, untuk banyak alasan untuk kami bisa bersungut-sungut. Tapi pada pagi hari ini kami mau mengatakan terima kasih ya Tuhan. Bahwa di atas apapun semuanya, Engkau tetap beracara dan Engkau tetap menjaga hidup kami. Biar firman hari ini boleh berbicara dalam hidup kami dan boleh mengubahkan kami, menantang kami, membentuk kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan amin. Amin. Kedewasaan, saudara ya. Tujuan dari kehidupan bukanlah kesempurnaan, melainkan kedewasaan. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi bahwa inilah kebenarannya. Tujuan dari kehidupan kita itu bukan kesempurnaan, tetapi kedewasaan, saudara. Itu alasannya mengapa kalau saudara yang belum menikah, saudara mencari pasangan, saudara memimpikan pasangan, saudara tidak memimpikannya untuk mendapatkan seorang yang sempurna. Karena tidak ada yang sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang saudara kejar adalah pasangan yang dewasa. Ya. Kedewasaan itu menjadi tujuan dari kehidupan kita. Ada orang mengatakan seperti ini, bahwa menjadi tua ya, itu adalah kepastian. Tetapi menjadi dewasa adalah keputusan, saudara. Adalah tekad. Saudara tidak perlu melakukan apa-apa untuk menjadi tua. Ya, saudara tidak perlu, kita tidak perlu melakukan apa-apa, yang pasti saudara harus makan, saya harus makan supaya jangan meninggal, saudara ya. Makan, beristirahat, bangun. Tapi itu akan otomatis. Menjadi tua itu satu hal yang otomatis. Saudara bergerak, beraktivitas, 1 tahun, 2 tahun, saudara ulang tahun, dan kita menjadi tua. Tapi perhatikan bahwa menjadi dewasa, ya, itu tidak berjalan otomatis. Itu membutuhkan keputusan, itu membutuhkan tekad. Menjadi dewasa bukan hal yang mudah. Bahkan terus terang, bagi banyak orang dan bagi kita semua menjadi dewasa adalah hal yang menakutkan. Menjadi dewasa adalah satu tantangan terbesar. Karena apa? Karena di dalamnya akan ada banyak perkara, saudara. Hal-hal, kata-kata yang kita mungkin sudah tahu, tanggung jawab, ya, inisiatif, membayar harga, memikul salib, menyangkal diri, endurance, ketahanan, ya. Itu semua terangkum di dalam satu paket, yaitu yang namanya kedewasaan. Kalau ada orang boleh memilih, mungkin orang memilih untuk selamanya menjadi anak-anak, tidak menjadi dewasa.
Karena menjadi dewasa membutuhkan satu tekad, ada harga yang harus dibayar. Tapi di sisi yang lainnya kita mengerti bahwa saudara tidak akan bisa berbuah ya, kalau saudara tidak sampai pada kedewasaan. Saudara perhatikan sebuah pohon tidak akan pernah berbuah kecuali pohon itu menjadi mature, ya. Pohon yang dewasa, hanya pohon yang dewasa, pohon yang berbuah. Sama dengan hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa semua atribut kedewasaan itu seperti yang tadi saya katakan, menyangkal diri, memikul salib, ya, membayar harga, ketekunan, tanggung jawab. Itu adalah seluruh atribut dari kedewasaan. Saudara, usia dengan kedewasaan itu seperti rel kereta, memang paralel, saudara. Paralel, tetapi bergerak tidak dalam kecepatan yang sama. Saudara bisa bayangkan? Ya, dia bisa bergerak tidak dalam kecepatan yang sama. Paralel, tapi tidak bergerak dalam kecepatan yang sama. Itu alasannya kenapa? Mungkin saudara saya pernah melihat misalnya seorang anak muda, masih muda, tapi terlihat sangat dewasa, bertanggung jawab, berinisiatif, mau berkorban. Dan kita akan bisa mengatakan, wow, dia dewasa. Tapi ironisnya, saudara, kita tahu juga bahwa bagaimana orang yang sudah berusia cukup, sudah usia dewasa, tidak seimbang. Kita tidak melihat, tidak ada tanggung jawab, tidak ada inisiatif. Dan mungkin kita akan bisa mengatakan, oh, belum dewasa. Jadi kalau kita berharap kedewasaan itu berjalan beriringan dengan usia kita tanpa kita melakukan apa-apa, saudara dan saya, kita salah besar. Karena hari-hari hidup kita harus dibangun untuk menuju pada apa yang namanya kedewasaan. Nah, saya mau mengutip dari firman Tuhan ya di Efesus 4. Saya akan bacakan ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar akan anak Allah, berikutnya kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saya mau berhenti sampai di situ saja. Dalam konteks ini mungkin kita mengerti bahwa sepertinya ini konteks berbicara tentang kedewasaan dalam hal rohani. Ya. Seperti Paulus mengatakan dalam hal rohani, karena di bagian belakangnya, oke saya teruskan saja, dikatakan bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Nah, kalau dalam konteks hanya sampai ke situ, kita berpikir, oh, dewasa itu kita punya hikmat, pengetahuan, punya tentang hal-hal rohani sehingga tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Tapi kalau saya boleh perlebar sedikit, saya yakin bahwa maksud dari firman ini bisa juga diartikan bahwa hingga kita menjadi kedewasaan yang penuh sehingga kita bisa berdiri teguh. Saudara. Bukan cuma hanya mahir di dalam gereja. Bukan hanya sekedar mahir di dalam hal-hal tentang gereja, pengajaran, apakah saudara sudah melayani, tidak melayani, no. Tapi saya percaya sekali kedewasaan yang sebenarnya terjadi dari dalam hidup seorang secara rohani. Dia mengenal Tuhan, dia sungguh-sungguh diubahkan, dia dewasa secara rohani, dan kemudian itu terefleksikan ke perkara-perkara di luar dari tembok gereja kita. Bagaimana saudara di pekerjaan, bagaimana hubungan kita dengan, kalau saudara sudah menikah, dengan istri, suami saudara, dengan anak-anak saudara. Kalau saudara anak-anak, bagaimana hubungan saudara dengan orang tua, bagaimana sikap kita di tempat pekerjaan, bagaimana, dan semua hal yang lain, pekerjaan, hubungan, keluarga. Ya.
itu merefleksikan satu titik yang namanya kedewasaan, saudara. Amin. Tujuannya bagaimana Tuhan memberikan gembala, rasul-rasul, nabi, gembala, pemberita Injil, pengajar, adalah salah satunya untuk membawa jemaat Tuhan pada kedewasaan yang penuh, sehingga mereka bisa berdiri teguh. Saya sempat share saya bersyukur sekali. Beberapa minggu yang lalu saya sempat duduk bersama mungkin saudara dengan Oni ya, dengan Mario, dan sharing sedikit tentang apa yang mereka lakukan di Komsel, Prospek ya. Dan waktu saya merenungkan, setelah saya bertemu dengan mereka, saya mendapatkan firman ini tentang kedewasaan. Bagaimana saya melihat satu generasi yang baru, saudara. Ya. Satu generasi kepemimpinan yang baru yang saya berharap bahwa memang Tuhan yang melakukannya dan akan membawa satu gelombang kepemimpinan yang baru. Dan salah satu yang waktu saya renungkan setelah saya berbicara dengan mereka adalah saya mendapat tentang generasi. Kalau kita bicara generasi, itu bicara satu gelombang kelompok usia yang berbeda yang kemudian mulai muncul beriringan dengan kelompok usia yang sebelumnya. Nah, kalau kita bicara generasi, sering sekali di gereja-gereja kita bicara tentang membangkitkan generasi, itu tidak lepas sebetulnya dengan membawa, menantang, menjadikan orang-orang untuk menjadi dewasa. Ya. Karena generasi yang dibangkitkan adalah generasi yang dewasa. Dia akan disebut satu generasi yang baru dalam kepemimpinan adalah mereka yang bangkit di dalam kedewasaan. Nah, saudara, saya mau share tentang fase-fase kehidupan ya. Saya pernah dengar satu firman beberapa waktu yang lalu dari seorang hamba Tuhan, dan waktu saya merenungkan ini dan saya teringat dengan firman itu, jadi saya mau mengulang dari apa yang saya dengar dari hamba Tuhan ini. Fase kehidupan, kalau kita perhatikan, ada 3 fase kehidupan, saudara. Ya, yang pertama itu adalah fase dependent, fase ketergantungan. Fase apa ini? Fase ini adalah fase pertumbuhan manusia sebetulnya, tapi kita bisa merefleksikan juga kepada pertumbuhan mental, karakter, kerohanian ya. Fase ketergantungan itu adalah fase di mana seorang itu tidak bisa melakukan kewajibannya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Ya. Seorang tidak bisa diberi tanggung jawab karena memang dia tidak mampu untuk melakukan tanggung jawabnya. Nah, mungkin dalam pertumbuhan biologi manusia, fase ini mungkin kita lihat pada fase anak-anak, pada fase bayi ya. Kita lihat bayi baru lahir. Saudara tahu bayi baru lahir itu 100% dependent, 100% saudara, dependent. Kalau tidak ada orang tuanya yang merawat dia, kemungkinan besar seorang bayi akan meninggal itu hampir 100%. Dan kita semua, saudara, saya pernah mengalami fase ini. Jadi saudara harus mengakui bahwa ada satu masa di dalam hidup kita, saudara tidak bisa melakukan sendiri apa-apa. Dan orang tua kita yang merawat kita, atau paman, bibi, atau siapapun juga ya, yang membuat kita sampai hari ini. Fase ini kita tidak bisa mengatakan pada seorang bayi bahwa hey, jangan nangis terus, kalau lapar ambil makanan sendiri, tidak bisa. Waktu dia pup ya, waktu dia pipis, kita tidak bisa marahin dia, kamu kenapa pipis? Tidak bisa. Dia bergantung 100% ya pada orang lain. Fase ini adalah fase di mana seorang itu fokusnya adalah meminta pertolongan, meminta pegangan, mencari pegangan. Fase meminta bantuan, saudara. Ya. Di dalam fase ini, mungkin seorang akan belum bisa mengerti kenapa dia harus melakukan sesuatu. Aturan bagi orang dalam fase ini adalah sebuah aturan. Aturan dipandang sebagai sesuatu yang mengikat.
Aturan dipandang sebagai sesuatu yang menghalangi. Dia belum bisa mengerti mengapa aturan itu ada. Yang ada adalah saya harus melakukannya, karena kalau tidak saya akan dihukum. Itu fase yang pertama, fase dependent. Nah, saat seorang bertumbuh, dan seorang bertumbuh, ya, dia masuk pada fase yang kedua. Nah, ini adalah fase mandiri, saudara, fase independent. Ya, fase ini adalah fase di mana seorang tidak lagi menuntut dan meminta, tapi dia sudah bisa mulai melakukan semuanya sendiri. Dia self resources istilahnya, ya. Apapun yang dia punya, dia pakai untuk kepentingan dia sendiri. Fase ini fase di mana orang mulai fokus pada dirinya. Ya, ini diri saya. Saya tidak akan mengganggu orang lain, tapi maaf, saya harus fokus sama diri saya, jadi saya juga tidak bisa melakukan apa-apa bagi orang lain. Saya tidak mengganggu, saya tidak meminta, tapi kalau dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih, orang di fase ini mungkin belum bisa melakukannya. Dia self inward looking, ya, fasenya. Dia tidak menyusahkan orang lain, tapi dia juga tidak atau belum masuk pada fase di mana dia bisa mulai melakukan untuk orang lain. Dan fase yang ketiga adalah fase berbuah. Nah, ini katakan mungkin interdependent. Saat seorang masuki fase ini, nah ini yang saya yakin bahwa ini adalah fase dewasa, saudara. Fase berbuah, fase berkembang. Saat seorang memasuki fase ini, dia tidak lagi self-inward, tapi dia mulai ada mengerti bahwa dia harus hidup dalam networking. Dia harus hidup dalam kolaborasi. Dia harus hidup dalam satu komunitas. Dia tahu ada tanggung jawab dalam diri dia, bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk orang lain. Di fase ini, seseorang akan mulai tidak lagi meminta, tapi dia akan mulai berpikir apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Dia sudah mulai memberi. Kalau saya pakai istilah dari Pak Iwan, tangannya tidak lagi di bawah, tapi tangannya sudah di atas. Memberi. Kadang-kadang, saudara, kalau kita bicara sedikit menyimpang tentang pemberian, banyak kita mulai excuse dengan mengatakan, oh ya tangan saya akan ada di atas kalau saya sudah punya dompet yang tebal. Tapi saudara, saya katakan sesuatu, sebetulnya itu tidak 100% benar, karena ukuran dompet ketebalan dompet saudara itu sebenarnya tidak akan mengukur jiwa dan mental kita untuk apakah kita mau memberi atau tetap menuntut untuk menerima. Ya. Di fase ini seorang sudah tahu bahwa pada saat bersama-sama maka dia akan berbuah. Jadi kalau saya bisa analogikan, ya, analogi ini dengan hal yang lain, masalah berkeluarga misalnya, seperti tadi saya katakan bahwa usia dengan kedewasaan itu kan seperti dua rel, tapi yang sayang kecepatan tidak berjalan dengan kecepatan yang sama. Nah, seringkali sayangnya di society kita, di dunia secara umumnya ini mengukur kedewasaan itu sama dengan usia. Tanpa saudara sadar, nggak tahu saudara menyadari tidak ya? Usia itu sama dengan kedewasaan. Jadi sepertinya begini, banyak hal keputusan-keputusan besar dalam hidup itu diukurkannya dengan usia. Contoh ya, oh kamu sudah usia sekian, ini waktunya menikah. Sehingga orang menjadi terburu-buru harus menikah karena usianya sudah memasuki usia pernikahan. Atau lainnya, misalnya, oh di tempat dunia kerja, seorang sudah bekerja sekian lama di satu perusahaan, oh ini sudah waktunya dia naik menjadi manajer misalnya. Tapi sebetulnya saudara, contoh saja dalam pernikahan, yang menentukan sebetulnya ukuran kesiapan seorang untuk menikah tidak, itu sebenarnya bukan usia, tapi kedewasaan. Nah, saat itu tidak berjalan beriringan,
Sehingga kita menyadari bagaimana seorang masuki pernikahan, usianya sudah cukup. Tapi sayangnya, apakah kedewasaannya sudah cukup? Apakah seorang itu sudah siap untuk membayar harga, untuk memikul salib, untuk bertanggung jawab, untuk endurance, ya, untuk mencintai walaupun di dalam kesusahan misalnya. Dan hal semua itu kedewasaan. Nah, tetapi pada saat seseorang telah menjadi dewasa, maka sebaliknya seorang itu menjadi siap untuk berbuah. Makanya di dalam pernikahan, saat seorang menjadi dewasa, dia siap untuk bersama dengan seorang dewasa yang lain membangun satu keluarga. Dan mereka akan berjalan memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Ada pendekatan dalam pernikahan. Oh, misalnya begini, saya kurang di satu sisi, kemudian saya perlu mencari orang lain untuk menutup kekurangan saya, sehingga itu menjadi satu sempurna. Nah, itu satu contoh yang menurut saya agak keliru. Kenapa? Karena saat seorang masuk ke dalam pernikahan, tidak di dalam kedewasaan, maka yang terjadi hanyalah bahwa orang tersebut akan menarik energi, menarik kekuatan dari pasangannya, sehingga pasangannya yang lebih kuat akan menjadi lemah. Ya, ini satu pengertian yang lain di dalam kedewasaan. Jadi fase berbuah ini adalah fase di mana seorang mengerti artinya memberi dan menerima. Bahkan di dalam pikirannya ada lebih banyak dia memberi apa yang bisa saya berikan bagi orang lain. Saudara lihat di Amsal, ya, kita tahu tentang hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Ini sedikit saja. Hikmat itu bicara tentang how, ya. Pengetahuan itu bicara tentang what. Tapi tahukah saudara, pengertian itu bicara tentang why. Kedewasaan itu membutuhkan seorang memiliki pengertian. Sehingga saat dia melihat satu aturan, dia melihat sesuatu yang harus dilakukan, dia tahu kenapa. Contoh perpuluhan misalnya, saudara, ya. Kenapa mesti ngasih perpuluhan? Oh enggak, kamu harus ngasih perpuluhan. Kalau enggak ngasih perpuluhan, kamu enggak diberkati Tuhan. Menurut saya pengertian itu agak rendah, ya. Karena saat seorang kemudian memberi perpuluhan karena takut dia tidak diberkati Tuhan, atau bahkan lebih parahnya lagi, takut dikutuk oleh Tuhan. No, enggak. Tapi seorang yang dewasa mengerti. Why? Maleakhi mengatakan supaya di rumahku ada makanan. Jadi kedewasaan membawa kita untuk mengerti. Why saya melakukan ini? Kenapa saudara saat teduh? Baca firman, harus baca firman. Kemudian kita baca firman dengan ketakutan. No, bukan. Kenapa? Karena jiwa saudara, manusia roh saya membutuhkan makanan. That's it, itu yang paling penting. Selain saya makan makanan fisik, manusia roh saya perlu makanan supaya tidak mati. Nah, contohnya seperti pengertian memberikan why. Amin, saudara. Nah, saya mau masuk pada satu kisah, ya, yang saya mau ambil kisah ini untuk menjadi analogi tentang bagaimana seorang menjadi dewasa. Kisah di kolam Bethesda. Mari kita buka, ya, bersama-sama di Yohanes 5 ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, yaitu orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah saudara, kolam Bethesda ini ya punya keunikan. Dia punya kisah ternyata. Kisah yang waktu saya cari-cari tahu, saya akhirnya menemukan tentang masalah air yang goncang. Dan kemudian orang yang turun pertama kali masuk dan mereka kemudian menggambarkannya sebagai malaikat yang turun. Itu sebetulnya ternyata sedikit flashback saja bahwa tidak jauh karena kebudayaan Romawi waktu itu yang begitu kuat di bangsa Israel, ya, Romawi Yunani. Ternyata tidak jauh dari kolam Bethesda itu ada sebuah kuil zaman dulunya yang waktu itu sudah tidak ada, kuil dewa kesembuhan, namanya Asklepios. Ya. Jadi agak tercampur sebetulnya saudara, tercampur dengan kebudayaan Yahudi waktu itu untuk melihat bahwa ada mistisnya sedikit, kolam itu bergerak dan orang masuk dan kemudian sembuh. Gitu. Tidak tercatat apakah betul itu yang terjadi selama ini, ya, atau mungkin juga ya itu seperti satu apa yang mereka percaya itu yang terjadi, ya. Tapi karena mereka juga dibesarkan dalam budaya Yahudi, mereka tahu akhirnya bukan dewa, tapi mereka bilang bahwa itu malaikat yang turun dan menggoncangkan airnya. Nah yang menarik saudara, orang ini 38 tahun dalam kondisi lumpuh. Dan kalau saya tafsirkan dengan apa yang kita bicarakan hari ini, dia pada fase dependent. Orang ini fase dependent, 38 tahun. Saudara kebayang orang lumpuh ini. Berarti setiap hari ada seseorang dari keluarganya yang membawa dia ke situ. Menaruh dia di situ. Nah, saya tidak tahu berapa hari di situ, tapi yang pasti harus ada orang yang membawa dia pergi. Ya, untuk memberi dia makan setiap hari. Bagaimana mungkin ada yang membersihkan dia, ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan dia hanya duduk terbaring 38 tahun lamanya di fase dependent, saudara. Yang menariknya, pada suatu hari datanglah seseorang, yaitu Yesus. Dia tahu orang ini dan dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, orang ini tidak menjawab pertanyaan Yesus. Yang lucunya ya, sebetulnya jawabannya gampang, mau atau enggak. Mau. Dia tidak. Dia langsung bilang bahwa, "Tuhan, ya, tidak ada orang yang menurunkan aku." Saat air itu mulai goncang, pasti ada yang ngeduluin dulu yang turun. Saya selalu gak kebagian, sehingga ginilah keadaan saya. Jadi kalau saya analogikan dengan kondisi kita sekarang saat ini, saudara ya, kelumpuhan itu bukan selalu kelumpuhan kaki kita tidak berjalan, tapi juga bisa kelumpuhan mental kita. Orang ini hanya terpatok selalu pada kolam itu. Itulah yang bisa, kondisi itulah, hal itulah yang bisa membuat saya sembuh. Di luar itu dia tidak punya pilihan lain. Sehingga saat ditanya, "Kenapa maukah engkau sembuh?" Atau "Kenapa kamu tidak berjalan?" Dia selalu balik, "Karena kolam itu. Karena saya belum bisa jebur ke kolam itu. Karena saya belum bisa lompat masuk ke kolam itu." Jawabannya hanya satu, kolam itu. Saat kolam itu tidak menjadi bagian saya tidak masuk kolam itu, maka tidak ada kesembuhan. Saudara, bukankah kalau saya renungkan, seringkali mental kita ya menjadi lumpuh karena kita punya satu stigma, satu konsep bahwa saya akan bisa melakukan sesuatu kalau itu terjadi, apapun itu juga. Ya, kalau saya sudah punya pasangan, kalau saya ini, dengan semua excuse mungkin ya yang kita bisa miliki dalam hidup kita,
Yang walaupun saya mengerti bahwa excuse itu real, saya tahu, tapi itu seringkali menghalangi. Bahkan saat Tuhan yang lebih berkuasa dari kolam itu berdiri di depan orang ini, dia tidak bisa mengerti, saudara. Dia dibutakan. Nah, hal yang kedua, waktu Yesus berkata, maukah kau sembuh? Dan dia mengatakan, menjawab seperti tadi. Dan Yesus langsung mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, stop dulu sampai di situ. Kita mau sedikit slow motion ya, dengan kejadian-kejadian ini. Kalau biasanya kita baca ini langsung seret selesai, tapi saudara kita slow motion sedikit, detik demi detik ya. Saudara kebayang, orang ini 1 detik setelah Yesus mengatakan itu, seperberapa detik setelah Yesus mengatakan itu, orang ini punya pilihan, saudara. Sebetulnya punya pilihan untuk apakah dia mau bangun, atau dia tetap berpikir, enggak bisa, air itu yang bisa menyelamatkan saya. Kalaupun mau, kamu tolong saya, bopong saya, dan lemparkan saya ke kolam itu saat airnya tergoncang. Mungkinkah saudara bahwa dia tidak mau bangun? Menurut saya sangat mungkin. Karena saya tidak melihat di sini yang dilakukan Yesus itu seperti ini. Ayo, saya bantu kamu bangun. Ayo. Tuh. Kamu udah ngerasain kan? Kaki kamu kuatkan? Enggak. Dia tidak. Yesus hanya mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi thank God, orang ini bangun, saudara. Dan saat dia beranjak bangun, saya yakin kekuatan otot-otot kaki dia mulai terjadi. Dan dia mulai bisa berdiri. Tapi saat kalau dia memutuskan, misalnya, ini skenario yang lain, kemudian dia mengatakan, oh, enggak Tuhan, enggak bisa. Saya enggak bisa, udah 38 tahun saya udah coba berkali-kali. Enggak bisa, cuma itu, air itu yang bisa menyelamatkan saya. Tolong aja kamu jangan kemana-mana, kalau air itu bergoncang, kamu bawa saya ke sana. Sudah mengerti maksud saya? Ya. Saat kita sudah ada satu blocking di pikiran kita, bahkan saat Tuhan berdiri depan kita pun, jangan-jangan kita tidak merespon dengan benar, saudara. Saat Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, kita akan tetap mengatakan tidak bisa, bukan itu, tapi yang sono. Sudah mengerti maksud saya? Ya. Dan waktu dia bangun, saudara, dikatakan orang ini menjadi kegemparan pada hari itu karena hari Sabat, dan kita tahu kisah selanjutnya menjadi kehebohan tersendiri. Seperti biasanya ya orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, ya, orang Farisi, kemudian hatinya menjadi terganggu. Terganggu bukan karena melihat orang lumpuh 38 tahun bangun, tapi lagi-lagi ironisnya mereka terganggu karena kenapa bangun di hari Sabat. Ini satu kelucuan yang nomor 2 lagi menurut saya ya. Saudara kebayang, saya pernah bagikan ini depan saudara, 38 tahun saudara, seorang lumpuh. Dan hari itu bangun. Kalau saudara normal, saudara tidak akan peduli ini hari Sabat atau hari apa saudara. Sejujurnya. Karena kejadian seorang yang bangun 38 tahun dari lumpuhnya, itu cukup untuk menutupi semua urusan masalah hari Sabat sebetulnya ya. Teman saya tidak mengerti mungkin kebudayaan Yahudi begitu kuat sehingga yang menjadi masalah bagi orang-orang Farisi waktu itu adalah kenapa kamu bangun di hari Sabat? Kalau mau bangun besok aja, jangan hari ini. Ya, itu khotbah yang lain nanti ya. Cuma menarik sekali, saudara. Ya. Kehebohan, tapi yang pasti kemudian orang ini menjadi saksi secara tidak langsung kepada banyak orang tentang Yesus Kristus. Dia tidak lagi menjadi orang yang dependent. Dia tidak lagi menjadi orang, hari itu dia tidak lagi menjadi orang yang harus menunggu seorang untuk memberi dia makan, untuk membersihkan badan dia, tidak. Hari itu dia menjadi orang yang bisa berjalan dan mulai memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Ya. Jadi remanya adalah seperti seorang yang lumpuh. Pada saat bertemu dengan Tuhan,
pertanyaan bagi kita semua. Apakah perkataan Tuhan itu cukup untuk membuat saya dan saudara untuk percaya bahwa yes, amin. Kalau engkau mengatakan aku bangkit, maka aku akan bangkit. Kalau engkau mengatakan aku berjalan, maka aku akan berjalan. Amin, saudara. Ya. Bagian yang akhir, sebelum saya tutup firman hari ini, saya ingin share satu kisah ya dari Yosua 3. Dan ini ada satu kisah yang cukup menarik, saudara. Di Yosua 3, ya. Ini kisah tentang bangsa Israel yang sudah ada di penghujung perjalanannya. Generasi yang baru. Jadi bukan Israel yang lama, bukan Israel zaman waktu dia keluar, tapi setelah 40 tahun. Dia sudah ada di ujung pintu tanah Kanaan. Dan mereka hendak menyeberang sungai Yordan. Ya. Saya akan bacakan firman-Nya, ini sudah bisa baca di Yosua 3. Tapi tahukah saudara bahwa selama 40 tahun, ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada satu firman ya saya catat di Keluaran 16:35, saudara nggak usah buka, nanti baca sendiri. Katakan bahwa selama bangsa ini berjalan di tanah yang tidak didiami orang, Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan mana setiap hari. Setiap hari, tidak pernah lupa, 40 tahun ada mana yang orang Israel bisa remas-remas kemudian dijadikan roti bunda untuk mereka makan. Selama mereka berjalan di tanah yang tidak didiami orang. Tapi saudara tahukah saudara, di Yosua 5 kemudian, waktu kata mereka ada di tanah Gilgal kalau nggak salah, Yosua 5 ayat 12, mana itu berhenti, pagi itu mana itu berhenti. Karena mereka sudah masuki tanah yang didiami orang. Sehingga kata Tuhan, mulai saat itu engkau akan makan hasil dari tanah ini. Dari satu masa sebelumnya yang sangat bergantung dengan makanan dari Tuhan. Waktu mereka menjadi generasi berikut, menjadi dewasa, Tuhan mengatakan bahwa ini waktunya engkau akan mengerjakan tanah di mana engkau ada dan kau akan makan dari hasil tanah itu. Apakah berarti Tuhan tidak lagi memberkati? Oh no, tidak, saudara. Tuhan memberkati dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak lagi memberikan ikan, tapi Tuhan memberikan pancing, saudara. Tuhan memberkati tanganmu, Tuhan memberkati kaki mereka dan tangan mereka. Amin. Ya. Nah, balik ke Yosua 3, waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan, ini adalah kali kedua bangsa Israel berurusan dengan urusan laut dan sungai. Ya, walaupun beda generasi, dua generasi ini punya cerita yang sama. Yang satu Laut Teberau, bapak-bapaknya, nah ini anak-anaknya Sungai Yordan. Laut Teberau dulu waktu menyeberang itu seperti ini, saudara. Tuhan bilang pada Musa, angkat tongkatmu, ya maka aku akan menyibakkan laut itu. Dikatakan dengan bantuan angin timur kalau nggak salah, yang terus menerus sehingga air tersibak, sehingga keringlah Laut Teberau dan bangsa Israel berjalan di atas tanah kering. Itu yang terjadi. Jadi angkat tongkat Musa dan itu kemudian tersibak dan berjalan. Tapi yang menarik adalah yang kedua ini, generasi yang kedua, saudara. Sungai Yordan, yang Tuhan bilang bukan begitu caranya. Kalau misalnya bangsa anak-anak generasi kedua ini tahu kisah bapak-bapaknya, mungkin dia akan bilang sama Yosua, Yos, angkat tongkat elu dulu, angkat. Supaya kebuka dulu lautnya, itu seperti dulu Musa, lu angkat dulu. Oh tidak, saudara, hari ini enggak begitu caranya. Tuhan mengatakan hal yang spesifik yang berbeda. Kali itu adalah tabut Tuhan berjalan di paling depan. Orang Lewi memikul tabut Tuhan. Dan dikatakan bahwa ada jarak, ya kira-kira berapa, 900 meter, berapa hasta, 1 kilometer kalau nggak salah. Di mana dikatakan Tuhan bilang, orang Lewi itu harus turun kakinya ke air. Dan waktu orang Lewi itu turun kakinya dan mulai berjalan di dalam air, saudara. Ya.
Baru waktu itu terjadi. Dikatakan bahwa air dari ujung pangkal sungai Yordan itu berhenti mengalir. Sehingga lama-lama menjadi surut dan sungai Yordan menjadi tanah yang kering. Dan bangsa itu berjalan. Ada satu yang berbeda. Saudara terkebayang nggak? Yang kedua ini membutuhkan, kalau saya bilang iman, saudara. Iman dari bangsa ini yang diwakili oleh orang Lewi. Mereka harus turun dulu. Saudara kebayang membawa tongkat tabut dan kemudian turun ke air. Dengan satu janji yang Yosua bilang, kamu turun seperti apa yang Tuhan bilang, nanti Tuhan akan membukakan jalan. Mungkinkah saudara akan mulai berpikir kalau sebagai orang Lewi, saudara berjalan di tengah-tengah air. Kemudian saudara akan menengok ke Yosua bilang, Yos, benar ini jalan terus. Benar nggak jalan terus? Kan airnya makin dalam. It takes faith. Untuk masuk ke tanah Kanaan membutuhkan iman, saudara. Untuk masuk tanah perjanjian, satu season, potongan terakhir dari perjalanan bangsa Israel membutuhkan iman. Ya. Waktu mereka berjalan, mereka turun ke air, kakinya, barulah waktu itu Tuhan menghentikan aliran sungai Yordan. Dan lama-kelamaan air itu menjadi surut sampai sungai Yordan dikatakan menjadi kering dan tanah yang kering. Dan pada akhirnya bangsa Israel menyeberang sungai Yordan di atas tanah yang kering. Amin. Ya. Saya mau tutup dengan kesimpulan. Jadi tujuan dari kehidupan kita, ya, saya ulangi lagi, adalah kedewasaan. Bukan kesempurnaan, tapi kedewasaan, saudara. Ya. Dan kedewasaan rohani dalam hidup seseorang, apapun itu juga bentuknya, kesetiaan dalam pelayanan, komitmen di dalam hal-hal rohani, saya yakin itu seharusnya terrefleksikan keluar ke dalam kehidupan nyata kita, di dalam pekerjaan, hubungan, keluarga, karakter kita semua. Ya. Pertemuan dengan Tuhan itu adalah sebenarnya pertemuan yang mengubahkan kita dari seorang yang dependent menjadi seorang yang interdependent. Pertemuan dengan Tuhan ada pertemuan yang mengubahkan kita dari seorang yang lumpuh menjadi seorang yang berjalan. Tinggal masalahnya, apakah saudara percaya bahwa kita tidak membutuhkan apa-apa yang lain selain dari pertemuan dengan Tuhan itu. Ya. Dan pada bagian kesimpulan yang terakhir dari kisah yang terakhir yang saya bagikan, bahwa pada saat kita masuki fase kedewasaan itu, saudara, it takes faith, membutuhkan iman. Ya, mengapa? Karena kali itu, saudara harus melangkahkan kaki keluar dan masuk ke sungai Yordan untuk kemudian bisa melihat bagaimana sungai itu menjadi kering dan saudara akan berjalan di tanah yang kering. Kalau saudara menunggu di tepi dan saudara bilang tidak, keringkan dulu saya baru berjalan. Saya khawatir bangsa Israel tidak akan pernah berjalan di atas tanah yang kering. Tapi perlu orang Lewi turun dan mulai berjalan di dalam iman. Di dalam air, saudara. Dan kemudian air menjadi kering. Amin. Amin, saudara. Saya berharap firman hari ini boleh menguatkan kita semua. Saya berharap firman hari ini boleh meneguhkan, boleh mendorong, memberikan pengharapan, boleh menantang kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini dan kami sungguh berdoa biarlah firman ini boleh menjamah hati kami. Firman ini boleh menginspirasikan sesuatu oleh Roh Kudus di dalam diri kami. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, anugerah dari Tuhan yang akan memampukan setiap orang yang mendengar firman ini untuk beranjak berjalan menuju pada satu kedewasaan yang penuh
seperti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Amin saudara. Baik saudara, kita mau mengambil perjamuan kudus. Saudara sudah siapkan perjamuan kudus di rumah saudara. Saudara bisa ganti dengan roti, dengan biskuit, dengan teh. Ya. Nah sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya mau sharekan sesuatu saudara, bahwa tahukah saudara waktu Yesus mengatakan bahwa setiap kali engkau makan roti dan minum anggur ini, mungkin bagi kita roti dan anggur itu, karena itu bukan makanan sehari-hari kita, bagi kita itu satu makanan yang unik, makanan yang sangat khusus, yaitu makanan perjamuan kudus. Ya, rotinya bentuknya ada yang bulat begini malah sekarang kan, sudah difabrikasi istilahnya ya. Tapi tahukah saudara bahwa roti dan anggur pada zaman itu adalah makanan sehari-hari mereka. Itu adalah makanan saat mereka berkumpul. Mereka memecahkan roti, mereka bagi-bagi dan makan roti dan minum anggur, minuman sehari-hari mereka. Sehingga yang saya dapatkan dari pengertian ini adalah bahwa mengingat kematian Tuhan, dikatakan setiap kali engkau makan roti dan minum anggur ini, biarlah engkau mengingat kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu maksudnya adalah setiap hari saudara. Itu sama sebetulnya dengan nasi dan teh yang saudara dan saya minum. Setiap kali kita makan dan minum, kita mengingat kematian Tuhan. Tuhan bicara perjamuan kudus ini bukan satu event tertentu sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan acara khusus, bukan. Tapi setiap kali engkau berkumpul di rumah saudaramu, memecah roti dan minum anggur, itu bukan satu event perjamuan kudus khusus, bukan saudara. Waktu mereka berkumpul, mereka senang bersekutu di Kisah Rasul, berkumpul makan bersama, ya mereka makan roti dan minum anggur. Dan waktu itu Tuhan bilang, setiap kali kamu makan roti dan minum anggur, ingatlah akan kematian Tuhan. Amin. Setiap kali saudara, setiap hari kita mau mengingatkan kematian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama, saya akan bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita ambil roti ini. Saya lanjutkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Amin saudara. Mari kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mau selalu mengingat akan kematian-Mu. Bukan hanya sekedar mengingat, kami mau proclaim, kami mau menyatakan akan kematian Tuhan bagi hidup kami. Karena aku tahu bahwa karena kematian-Mu, karena kebangkitan-Mu Tuhan, maka semua janji, semua perkara yang tertulis di firman-Mu yang Kau janjikan bagi hidup kami adalah ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan sungguh saat kami mengambil perjamuan ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa kematian-Mu itu bagi kami itu cukup Tuhan. Dan kebangkitan-Mu itu membawa kemenangan dalam hidup kami. Terjadilah sesuai dengan iman kami semua, sesuai dengan apa yang Kau katakan di firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.